Halo pengguna YouTube, lagi bersama gue Al di channel MeTimes. Dan sekarang tanggal 20 hari Kamis jam setengah 2. Dan di depan gue udah ada lini terbaru dari TWS Xiaomi Series 4. Seperti apa produknya? Biar semangat, kita bumper dulu. Ya, pada bulan lalu, tanggal 13 Juni, Xiaomi India baru saja merilis produk-produk terbarunya. Yaitu ada Xiaomi Pad 6, Xiaomi Air Purifier 4, lalu juga ada TV Xiaomi yang X Pro Series itu yang speakernya gede banget sampai 40 watt. Dan juga ada Redmi Buds 4 aktif ini. Dan untuk Redmi Buds 4 aktif ini, dia udah resmi masuk ke Indonesia ya. Di sini bisa kita lihat ada keterangannya, di atasnya ada stiker garansi resmi Xiaomi Indonesia selama 1 tahun. Dan buat kalian yang belum tahu, lini terbaru dari TWS Xiaomi Series 4 ini yaitu ada Redmi Buds 4, Redmi Buds 4 Lite, Redmi Buds 4 Pro, dan yang terbaru ini ada Redmi Buds 4 Active. Yang dimana kalau misalkan kita lihat dari harganya, Redmi Buds 4 Active ini harganya lebih murah dibanding yang Redmi Buds 4 biasa. Dia itu selisihnya sekitar 50% lah. Untuk yang buat Redmi Buds 4 Active ini, dia harganya ada di kisaran harga 200.000, dan untuk yang Redmi Buds 4 itu harganya ada di sekitaran 600 ribuan. Sedangkan kalau misalkan buat yang Redmi Buds 4 Pro ada di sekitar 900, hampir nyentuh-nyentuh juta lah. Sebenarnya masih ada lagi flagship terbarunya dari si series 4 ini yaitu Xiaomi Buds 4 Pro. Cuman kalau buat yang Xiaomi Buds 4 Pro itu belum masuk ke Indonesia. Jadi ya kita fokus aja dulu sama yang udah masuk resmi rilis ke Indonesia seperti Redmi Buds 4 Active ini. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, ini dia tampilan awal dari packaging si Redmi Buds 4 Active. Dia di sini ada tulisannya Redmi Buds 4 Active sama seperti yang kayak Redmi Buds 4 Pro kemarin. Kalau yang Redmi Buds 4 Pro di sini Pro, sedangkan ini Active. Oke, lalu kita lihat di bagian atas di sini udah ada keterangannya kalau misalkan ini udah resmi ya, garansi resmi Xiaomi. Lalu kalau misalnya dilihat di bagian sampingnya, dia di sini ada spesifikasi mengenai si TWS-nya. Kalau dia itu sudah menggunakan Bluetooth 5.3 dan sudah menggunakan USB Type-C untuk pengecasannya. Lalu untuk ketahanan baterainya di sini ditulis mampu bertahan hingga 28 jam. Dan dia menggunakan dynamic driver berukuran 12 mm. Dan untuk si Redmi Buds 4 Active ini dia udah support untuk latency mode. Oke, nanti kita coba. Dan kan untuk di bagian belakangnya di sini ada keterangan-keterangan. Dan untuk di bagian sampingnya di sini ada tulisan fast pair. Fast pair ini mengartikan kalau misalkan si TWS ini itu bisa langsung connect tanpa harus masuk ke Bluetooth-nya dulu ya. Tapi ini hanya berguna untuk Android, sedangkan untuk iPhone nanti kita coba. Oke, kita buka dulu isi kemasannya. Nih di dalamnya itu seperti ini. Ada si TWS-nya, kita pinggirin dulu. Lalu ada buku panduan yang tebelnya itu kayak wah, nah segitu lumayan ya. Lalu yang terakhir di sini ada earpiece cadangan, yang dimana earpiece-nya itu biasanya sih ini ukuran S dan yang ini ukuran L. Dan yang sudah terpasang di TWS-nya biasanya ukurannya M. Oke, seperti itu aja buat isi packagingnya. Langsung kita buka aja si TWS-nya ini. Dia dibalut dengan plastik seperti ini. Oke, ini dia TWS dari Redmi Buds 4 Active. Dia itu bentuknya bulat ya, sama seperti kayak yang si Longsdome kemarin. Nah, ini untuk perbandingannya, dia itu bentuknya hampir sama, cuman untuk yang Redmi Buds 4 Active ini dia lebih besar. Dan untuk bobotnya ini, untuk si Redmi Buds 4 Active ini bobotnya ada di 42 gram. Udah termasuk dengan TWS dan juga casingnya. Kalau untuk di bagian belakangnya, di sini ada emboss, tulisannya itu Redmi. Lalu untuk di bagian bawahnya dia ada lubang untuk pengecasan menggunakan Type-C. Dan dikelilingin dengan aksen garis strip yang sama-sama berwarna hitam, cuman dia glossy ya. Untuk di bagian case-nya ini bentuknya doff. Doff-nya tuh doff plastik gitu, bukan doff yang dilapisin kayak bahan-bahan matte gitu, bukan. Ini doff-nya doff plastik biasa. Kalau misal kita buka, nah ini dia isi dari TWS Redmi Buds 4 Active. Nah seperti ini untuk TWS-nya, dia menggunakan in-ear. Nih bentar, gua lihat dulu.
Sekilas kalau misalkan gue lihat TWS-nya itu ya hampir mirip-mirip dengan yang Redmi Buds 4 Pro. Cuman bedanya kalau yang Redmi Buds 4 Pro di sini tuh dia ada strip warna silvernya. Sedangkan kalau misalkan yang untuk Redmi Buds 4 Active ini dia polosan gini aja. Lalu di bagian bawahnya di sini ada 2 pin untuk pengecasan ke casingnya. Serta juga ada lubang untuk mikrofon ya di sini. Nah, ini ada lubang mikrofonnya. Untuk di bagian atasnya dia polos, nggak ada apa-apa. Dan di bagian sampingnya sini dia ada sensor buat wiringnya ya. Nah, ini ada sensor untuk buat wiringnya, serta untuk ventilasinya dia ada di sini nih, di samping si silikon ini. Kalau misalkan kita lihat dari nozzle-nya, dia itu nozzle-nya lumayan pendek ya, nggak terlalu panjang untuk bagian nozzle-nya, dan dia juga menggunakan mesh jaring. Kalau untuk silikonnya, dia ini unik ya, dia ada bagian untuk lubang-lubangnya gitu. Tuh, dia TWS-nya tuh di sini kayak ada lubang-lubangnya gitu tuh untuk silikonnya. Segitu aja untuk TWS dari si Redmi Buds 4 Active ini. Untuk bagian casingnya udah gitu aja, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, di sini dia untuk penutupnya dia cukup kokoh dan juga nggak gampang jatuh untuk tutupnya. Cuman yang sangat disayangkan di sini untuk bagian penutupnya ini dia nggak pakai magnet ya. Cuman dia mengandalkan di bagian engselnya ini aja seperti itu. Nah, untuk spesifikasinya sendiri dia menggunakan Bluetooth 5.3. Serta untuk kodek audionya dia masih menggunakan SBC, dan untuk drivernya dia menggunakan dynamic driver berukuran 12 mm. Serta dia sudah ditunjang dengan IPX4, dimana kalau misalnya kalian gunakan untuk berolahraga itu aman dari keringat-keringat yang bercucuran. Oke? Untuk pairingnya, gua di sini menggunakan Xiaomi 10T, dan untuk pairingnya kalian tinggal buka gini aja. Harusnya ya, kalau misalkan gua lihat-lihat di YouTube-nya orang lain, dia itu pairingnya pas lagi dibuka kayak gini dia bakal muncul pop-up. Cuman kalau misalkan di Xiaomi 10T ini nggak muncul untuk pop-up-nya. Jadi kita pairing secara manual aja. Kita buka Bluetooth, lalu kita masuk ke sini nih, Redmi Buds 4 Active. Oke, kita pasangkan. Nah, seperti ini. Untuk kodeknya terlihat ya, dia menggunakan SBC. Dan pastikan buat kalian wajib mendownload aplikasi yang bernama Xiaomi Earbuds ini ya. Dia di aplikasi ini tuh banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian customisasi sesuai preferensi kalian. Seperti si Redmi Buds 4 Active ini. Kalau misalkan dilihat dari aplikasinya, dia di sini sayang sekali ya, dia nggak ada fitur ANC dan juga transparency mode. Padahal tadinya gua ngira tuh di harga 200 ribuan dia sudah memiliki fitur ANC dan juga transparency mode. Cuman di sini dia absen, tidak ada fitur tersebut. Tapi kita coba aja suaranya apakah bisa diterima di kuping gua atau tidak. Oke, gue coba dulu ya. Oke, ini TWS-nya udah gua pasang. Kalau untuk di bagian setelannya, dia cukup simpel aja ya. Dia hanya ada opsi untuk pilihan latensi rendah atau dimatiin opsi latensi rendahnya, dan juga ada untuk pergantian si nama TWS-nya. Udah gitu aja untuk pengaturannya. Dia nggak ada pengaturan untuk equalizer, ANC maupun transparency mode. Oke, di sini gue selanjutnya bakal mencoba untuk mengkoneksikan menggunakan iPhone. Sama ya, dia harus dikoneksikan secara manual. Di sini ada tulisannya Redmi Buds 4 Active. Kita klik aja. Nah, dia sudah langsung terkonek. Nih tulisannya Redmi Buds 4 Active. Kita masuk aja ke aplikasi dari si Xiaomi Earbuds-nya. Kita allow, lalu kita tambahkan di sini untuk si TWS-nya. Nah, dia terdeteksi Redmi Buds 4 Active. Oke, untuk yang di iOS seperti ini tampilannya, sama aja, dia nggak ada fitur ANC maupun aplikasi tambahannya. Nah, dia juga cuman ada untuk latensinya aja dan juga untuk rename si TWS-nya. Oke, sekarang gua mau kasih impresi ke kalian mengenai si TWS Redmi Buds 4 Active ini. Oke, gua udah nyobain dari TWS si Redmi Buds 4 Active ini. Pertama, gua mau ngasih impresi tentang si fittingnya dulu ya. Waktu gua coba ini, menurut gua fittingnya cukup enak ya. Dia nggak yang ngeganggu banget, walaupun dia di sini ada tangkainya seperti ini. Dan untuk si silikonnya ini juga dia lumayan cukup soft ya. Jadi nggak terlalu sakit ketika kalian masukin ke telinga kalian. Dan ini rasanya nyaman banget. Gua pakai berlama-lama itu nggak kerasa kayak sakit gitu kuping gua. Dan kalau misalnya untuk gesturnya, dia di sini ada dua jenis gestur yang dimana kalau misalkan kalian tap 2 kali itu untuk pause atau play musik. Kalau misalnya untuk tap 3 kali,
dia untuk previous and next song. Seperti itu aja untuk bagian gesturnya, karena dia juga tidak bisa disetting-setting di app-nya tadi. Jadi ya gitu aja buat TWS di harga 200 ribuan. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk kualitas suaranya sendiri, ini tuh suaranya cenderung V-shape ya, dimana buat bass sama treble-nya itu lumayan tinggi, sedangkan buat suara vokalnya itu agak mundur gitu. Jadi suara si penyanyinya itu kayak ada di belakang gitu. Dan untuk dari bassnya ini menurut gua cukup nendang, tapi nggak yang terlalu deep banget gitu. Dan kalau misalkan dari treble-nya, ini suara stringnya masih kedengeran, terus juga suara nada-nada tingginya juga masih kedengeran, suara vokalnya masih terdengar jelas walaupun suara vokalnya sedikit mundur. Kalau untuk suara stagingnya, menurut gua ini nggak terlalu luas suara stagingnya, dia kayak kedap gitu, suara deep kayak ada di dalam ruangan gitu. Dan TWS ini juga udah gue coba tadi untuk bermain game, dimana gue mengaktifkan mode low latensinya, dan untuk delaynya itu cukup ternetralisir ya ketika kalian menyalakan mode low latensinya dengan mematikan mode low latensinya. Dan ini dia cek 1 2 3. Ini adalah suara mikrofon dari Redmi Buds 4 Active. Teman-teman bisa nilai sendiri untuk suaranya, apakah terdengar jelas, bersih, atau tidak. Silahkan ketik di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja review gue mengenai si Redmi Buds 4 Active ini. Buat kalian yang pengen beli si Redmi Buds 4 Active ini, linknya udah gue cantumin di deskripsi di bawah. Dengan harga 200 ribuan, menurut gue ini cukup worth it sih ya, karena Xiaomi juga sudah memberikan garansi selama 1 tahun. Dari segi suaranya juga lumayan bagus, sesuai dari yang tadi udah gue gambarin di depan. Tapi balik lagi, yang namanya TWS ini preferensi masing-masing. Kalian harus dengerin sendiri, harus percaya dengan kuping sendiri. Oke, gua Al, ciao.